Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini tentu banyak sekali gitu ya, keutamaannya, tentu banyak sekali amal-amal yang ingin kita lakukan. Gitu. Sebenarnya bulan Ramadan ini ada apa sih gitu ya, sehingga bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang paling mulia gitu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu ya di sana diturunkannya Al-Qur'an gitu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Jadi itu adalah satu-satunya ayat yang mengatakan tentang Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan ini sehingga dikatakan sebagai bulan yang paling mulia? Ya, nah ternyata di situ unzila fihil Quran. Allah tidak mengatakan itu kaitannya dengan puasa gitu, tapi di situ unzila fihil Quran. Ada satu momen yang sangat luar biasa di situ, di mana disitulah saat itulah di bulan itulah turunnya Al-Quran gitu. Nah maka kemuliaan bulan Ramadan ini ya, kenapa bulan Ramadan bisa mulia? Karena adanya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Ya, seperti itu. Kemudian juga malaikat ya yang membawa wahyu Al-Quran gitu ya, Allah khususkan, Allah istimewakan gitu ya. Malaikat Jibril di dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu ya. Para malaikat itu turun dan ruh. Siapakah ruh itu? Para ulama tafsir mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Kenapa dipisahkan antara malaikat dengan malaikat Jibril penyebutannya? Karena itulah pengkhususan. Kenapa? Karena malaikat Jibril dialah yang membawa wahyu Al-Quran. Rasulullah menjadi mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Maka ya kesimpulannya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Seperti halnya bulan Ramadan menjadi mulia karena disitulah turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril yang menjadi mulia, dispesialkan, diistimewakan karena dia yang membawa wahyu. Rasulullah menjadi Rasul yang paling utama dan mulia karena disitulah Allah menurunkan, kepadanya lah Allah menurunkan wahyu tersebut. Dan orang-orang yang membawa ya, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Maka di bulan Ramadan inilah momen buat kita yang sangat tepat untuk meningkatkan interaksi kita, untuk senantiasa terus ya kita tingkatkan durasi kita ya, membacakah, ya menghafalkah, mentadaburikah ya, semua interaksi yang berkaitan dengan Al-Quran kita terus tingkatkan gitu ya. Bagaimana coba kita lihat ya salah satu ya contoh-contoh dari para ulama salafus soleh, Imam Asy-Syafi'i contohnya ya, dikatakan bahwa beliau selama bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali ya Al-Quran di luar sholat tarawih. Ya, bayangkan ya 60 kali berarti dalam sehari berapa kali? Sehari itu berarti 2 kali khatam ya. Kalau Ramadan itu 30 hari berarti satu hari itu khatam 2 kali. Masya Allah tabarakallah. Dan ini menjadi motivasi buat kita gitu. Jika di hari-hari biasa kita mungkin sebulan khatam Quran, maka targetkan di bulan Ramadan ini 2 kali kah, 3 kali kah, 4 kali kah, 5 kali dan seterusnya ya. Tidak ada batasan, silahkan semaksimal mungkin ya. Apa yang kita bisa 3 kali, 3 kali. Tapi setiap kita harus punya targetan ya. Saya Ramadan ini punya target 6 kali hatam Quran atau punya target 3 kali hatam Quran, maka dari situ kita berusaha ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bertekad, berazam, insya Allah Allah akan memberikan keluasan buat kita untuk bisa melaksanakannya ya. Nah, ada satu ayat yang sangat luar biasa di surat Yunus ya, ayat 58 Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah,
Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia-Nya dan dengan rahmatnya. Para ulama tafsir mengatakan karunia dan rahmatnya itu adalah Al-Quran dan iman. Dengan Al-Quran dan iman tersebut, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kalian berbahagialah, bergembiralah. Falyafrahu, gembira harusnya kita tuh dengan Al-Quran, dengan adanya iman di dalam diri kita, maka itulah ya, dengan itulah kita berbahagia. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, harusnya kita senang. Dengan kita mentadaburi Al-Quran, harusnya kita bahagia gitu. Kenapa? Allah menutup ayat ini dengan huwa khairun mimma yajma'un, karena dia itu lebih baik dari semua apapun yang ada di muka bumi ini. Kalau semuanya ini disatukan, maka Al-Quran dan iman ini masih lebih baik gitu. Maka peganglah Al-Quran ini ya, silahkan mau mentadaburinya, tilawahnya, menghafalnya, dan terutama dalam mengamalkannya. Maka dengan seperti itu, apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu. Ya, maka dengan itu kita akan bahagia. Bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan, carilah dalam Al-Quran, carilah dengan Al-Quran. Maka siapapun yang bersama Al-Quran, dia akan bahagia dan dia akan menjadi istimewa, dia akan menjadi utama, dia akan menjadi mulia. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.